Shalom saudara, tanpa sadar kita sudah memasuki bulan ke-10 dari 12 bulan di tahun 2024 dan kita sudah ada di awal bulan Oktober. Sebagaimana yang kita tahu, Sinode Gereja Betel Indonesia selalu memfokuskan bulan Oktober sebagai bulan misi. Karena kita perlu menyadari bahwa Yesus, dia adalah Allah yang bermisi dan dia juga mau kita menjadi orang-orang yang memiliki misi, yaitu untuk memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Inilah Aku, Utuslah Aku. Kiranya judul firman ini bukan hanya sekedar judul tetapi menjadi semangat kita setelah terutama kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Karena sekali lagi sejak awal ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan tentu itu membuat seluruh manusia menjadi berdosa dan kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan, Allah tidak bisa tinggal diam. Kita lihat dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, Allah terus-menerus mengungkapkan kasih-Nya untuk menjangkau kita manusia yang berdosa. Bahkan kita tahu Allah sendiri akhirnya turun ke dunia, menjelma menjadi manusia dengan sebuah tujuan. Tujuannya yaitu adalah untuk menyelamatkan yang terhilang dan memulihkan kita manusia yang memiliki hubungan yang terpatah dengan Allah. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Yesus berkata demikian, sebab Anak Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena itu saat Yesus datang dalam rupa manusia, dia tidak memilih datang sebagai raja, rupa raja. Karena dia datang bukan pertama-tama untuk memerintah, tetapi dia datang sebagai bayi untuk ditumbuh kembangkan dan kemudian melayani, mengajar, menyembuhkan setan, bahkan memberikan hidupnya di atas kayu salib dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan yang terhilang dan memulihkan hubungan yang terpatah lewat iman percaya. Tentunya kita percaya nanti satu saat Yesus akan datang dalam sosok raja, memerintah sebagai hakim yang adil, sebagai raja yang penuh dengan kemuliaan. Tapi itu dimulai dengan satu misi sederhana di mana Yesus ingin kita menerima dia pertama-tama sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika telah kita menerima dia, kita menerima juga kehidupan yang kekal. Tetapi saudara perlu ingat bahwa misi Yesus tidak selesai begitu saja membuat orang menjadi percaya. Karena setelah kita menjadi percaya ada tugas, ada tujuan, ada misi baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 20 ayat 21 mencatatkan perintah Yesus kepada kita untuk membuat kita menjadi orang-orang percaya yang melanjutkan misinya. Jadi kita hidup diselamatkan bukan untuk santai-santai, ongkang-ongkangan kaki untuk nunggu Yesus datang kembali. Tapi kita lihat Yesus mau kita melanjutkan misinya. Dikatakan dalam ayat itu, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Allah yang misional ingin kita juga menjadi orang-orang percaya yang misional. Ada sebuah kutipan dari D.T. Niles yang baik yang menggambarkan misi dan penginjilan. Dia berkata, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. Penginjilan adalah bagaimana seorang pengemis yang memberitahu pengemis lain di mana dia menemukan roti. Dan inilah misi kita. Jika misi Yesus telah menyelamatkan kita, kita jadi beriman kepadanya, maka kita juga mau memperkenalkan Yesus, sang roti hidup kepada orang lain. Agar orang itu juga bisa meresponi, menerima dia dan menerima kehidupan yang kekal. Saya lihat di dalam Alkitab, Nabi Yesaya mengerti hal ini. Karena itu dia menanggapi pertanyaan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi buat aku? Dan Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu di sanalah, karena dia sudah bilang, dia menyerukan kemauannya meresponi misi ini. Mulai saat itu dia menjalankan misi Tuhan dalam hidupnya. Nah, ada satu hal yang menarik
dari kehidupan Nabi Yesaya dan pelayanannya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain seperti Yunus misalkan, yang diutus pergi ke kota yang jauh ke Niniwe. Atau mungkin Musa yang pergi dari tanah Midian harus ke Mesir lalu masuk ke Israel. Ternyata pelayanan Nabi Yesaya itu enggak pergi jauh, tetapi dia hanya memfokuskan pelayanannya di daerah yang dekat. Karena itulah yang Tuhan perintahkan. Dia diminta untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan di daerah Yehuda dan Yerusalem di mana dia berasal. Dia tidak diminta Tuhan untuk beranjak ke tempat yang jauh dan ternyata dia disuruh menjangkau bangsanya sendiri, bangsa Israel, di tempat di mana dia sudah memang berada. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu bangsa Israel benar-benar jauh daripada Allah dan membutuhkan kebenaran. Saya rasa ini penting juga bagi kita. Kalau ada di antara saudara yang ketika mendengar misionaris, memiliki misi, kita berpikir kita diperintahkan Tuhan ke tempat yang jauh dan saudara menjadi takut. Mari kita perbaiki pemikiran kita. Tentu saya mengucap syukur untuk saudara yang meresponi panggilan Tuhan, keluar dari kota kelahirannya, keluar dari negara di mana dia dibesarkan untuk melayani tempat yang lain, puji Tuhan. Tapi bagi kita yang ada di sana, lahir di sana, tidak pernah beranjak pulau bahkan, jangan kita merasa tidak punya misi. Misi kita adalah juga bagi orang-orang di sekitar kita karena mereka juga membutuhkan kabar baik. Dan saya ingat janji dan perintah Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan jadi saksiku. Pertama-tama di Yerusalem, di tempat di mana mereka berada. Kemudian di Yudea, daerah yang lebih luas, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi mulai dari mana? Dari Yerusalem, artinya lingkungan terdekat kita. Dan sama seperti yang Yesaya lakukan, dia diutus buat sekelilingnya. Kita juga mau meresponi panggilan Tuhan pertama-tama untuk orang di sekeliling kita. Lalu apa yang kita perlu miliki dalam pengutusan ini? Kita juga akan belajar dari apa yang Nabi Yesaya ucapkan di dalam Alkitab, di kitab Yesaya. Agar mudah, saya mau membuat akronim untuk saudara yaitu UTUS. UTUS. Jadi ada 4 poin yang saya akan sampaikan hari ini. Yang pertama, untuk saudara bisa menjadi jemaat orang percaya yang misioner, bermisi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang pertama saudara harus punya urapan Tuhan. Yesaya 61 ayat yang pertama, Yesaya berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ini adalah kunci bagaimana kita orang percaya bisa jadi misioner. Yaitu kita membutuhkan urapan Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk dapat diutus memberitakan kabar baik. Dan kita perlu tahu dengan pengurapan ini saudara perlu memiliki iman keyakinan bahwa saudara sudah diperlengkapi untuk melakukan apa yang kita rasa tidak mungkin. Saya lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh yang awalnya ketika diutus Tuhan merasa tidak mampu. Contohnya nabi yang dianggap sampai hari ini oleh bangsa Israel menjadi nabi yang terbesar, yaitu Nabi Musa. Ketika dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia juga merasa tidak mampu. Bahkan dia memberikan banyak sekali alasan kepada Tuhan. Dia sampai bilang, aduh Tuhan saya ini gak pintar ngomong dan masih banyak yang lain. Tapi nyatanya ketika dia bilang, ya Tuhan utuslah aku. Ternyata kata-katanya itu disertai dengan pengurapan. Ketika kita mau, Tuhan memampukan kita dengan pengurapannya. Dan benar dengan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, kita lihat Musa yang katanya gak bisa ngomong. Musa yang katanya terbatas, yang minder, yang banyak kelemahan. Ternyata dia memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan bahkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Saya juga teringat seorang yang lain yang bernama David Wilkerson. David Wilkerson ini juga awalnya merasa saya gak bisa untuk menjadi orang yang misioner. Tapi kemudian dia begitu dilawat Tuhan
dia juga mendapatkan kekuatan pengurapan Tuhan sehingga dia mengunjungi orang-orang yang terpinggirkan, geng-geng kriminal di kota New York City. Dan melalui pelayanannya yang diurapi Tuhan, David Wilkerson yang kelihatannya biasa-biasa saja bisa bahkan memperkenalkan Yesus kepada seorang pemimpin geng bernama Nicky Cruz. Sekali lagi, Wilkerson bukan seseorang yang sepertinya tangguh bisa berbicara dengan gangster, enggak. Tapi ternyata ada hikmat, urapan, wibawa Tuhan. Dia dapatkan untuk melayani dan ketika bertemu dengan Nicky Cruz, seorang yang ternyata adalah pemimpin dari geng yang terbesar di New York City saat itu, Wilkerson memberikan kesempatan untuk Cruz bisa bertemu dengan Yesus. Dan benar saudara, Cruz akhirnya bertobat, menjadi penginjil, bahkan dialah yang mengajak teman-temannya yang lain untuk bertobat. Hari ini saudara, apakah kita juga sering banyak alasan kepada Tuhan? Kita bilang, saya gak dipanggil untuk jadi pemisi atau misionari. Hari ini saya mau saudara tangkap poin yang pertama. Yaitu saudara diberikan mandat oleh Tuhan, diberikan misi. Dan bukan hanya diberikan misi, saudara juga diurapi Tuhan untuk saudara bisa diutus. Karena itu, mari kita bilang, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Percaya bahwa saudara diurapi Tuhan. Percaya agar saudara ketika menjangkau orang-orang, mungkin itu keluargamu, yang sudah lama saudara ingin doakan tapi tidak berani. Saudara merasa saudara masih muda, bukan siapa-siapa. Mungkin keluargamu lebih kaya dalam status ekonomi, lebih pintar, lebih berpendidikan. Tapi saya mau bilang pengurapan Tuhan memampukan saudara untuk diutus. Sehingga saudara perlu bergerak dan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang pertama U, urapan Tuhan. Yang kedua T, dari akronim utus. Saya melihat T ini sebagai tekun menginjil. Dalam Yesaya 61 ayat yang kedua disebutkan bahwa Yesaya sangat mengerti panggilan Tuhan. Karena dia berkata, aku dipanggil, diutus untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita. Saudara, ini adalah Injil. Ini menunjukkan bahwa Yesaya yakin teguh percaya untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, yaitu Injil. Pesannya tidak ambigu tetapi sangat jelas. Penuh keyakinan bahwa yang pertama, ada keadilan Allah yang perlu ditegakkan. Karena Allah adalah Allah yang maha adil. Karena itu dikatakan tadi oleh firman Tuhan, ada pembalasan. Karena begitu banyak dosa manusia yang dilakukan, harus ada penghukuman untuk menghukum dosa tersebut. Tapi di sisi lain, Yesaya juga mau memberitakan rahmat Tuhan. Tuhan walaupun dia adil, dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dia sumber kasih karunia dan dia ingin bukan hanya menghukum yang berdosa, tetapi dia ingin sekali menyelamatkan orang yang berdosa. Dengan cara apa? Bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada masa di mana Yesaya masih ada, tentu Yesus belum dilahirkan, tapi pesannya tetap Allah yang kita sembah tidak berubah. Allah yang kita sembah maha adil dan maha kasih, dan kasihnya itu secara puncak ditunjukkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan pada masa itu bangsa Yehuda ada dalam masa di mana mereka mengalami berbagai penyimpangan moral dan spiritual yang sangat serius. Mereka berpaling dari Tuhan, menyembah berhala, hidup dalam ketidakadilan sosial. Dan karena itu Yesaya bilang, hei kamu dengar, akan ada hari pembalasan Allah yang akan terjadi. Ini diberikan untuk menegakkan keadilan Allah dan memberikan peringatan kepada mereka yang tidak bertobat. Tetapi di sisi lain Yesaya juga bilang, ada tahun rahmat Tuhan. Ada pesan dari Tuhan yang menyadarkan Israel bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertobat. Saya yakin pesan Injil ini masih sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Kita lihat bagaimana di dunia modern kejahatan, kemerosotan moral, spiritual semakin merajalela. Tentu ini seharusnya mendatangkan murka Allah yang luar biasa. Tetapi di sisi lain kita bersyukur
Kalau saudara dan saya masih hidup hari ini, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semua bertobat. Dan kesempatan pertobatan ini selalu terbuka. Bahkan orang-orang di sekeliling kita menunggu kita untuk memberitakan Injil dengan tekun tentunya. Saya teringat ada seorang yang rindu untuk temannya bertobat tapi nggak tahu cara menyampaikan Injilnya seperti apa. Jadi dengan ragu-ragu dia putar otak, dia pikir gimana ya caranya. Akhirnya dia memutuskan, udah paling gampang saya bawa aja teman saya ke gereja. Akhirnya mereka berdua datang ke gereja dan temannya ini berdoa sekali agar kawannya mendengar dan tersentuh oleh khotbah yang menggugah hati. Dia bilang, Tuhan tolong saya udah susah bawa orang ini ke gereja. Ayo Tuhan berikan khotbah yang baik. Ternyata saudara tahu hari itu yang pengkhotbahnya udah tua. Dan ketika dia khotbah pun, khotbahnya itu dianggap menjenuhkan. Karena dia bercerita mengenai silsilah Adam sampai kepada Yesus. Dia bilang Adam memperanakan Set, kemudian memperanakan Kain Habel, dan kemudian Habel mati, memperanakan Set, dan kemudian terus sampai ke bawah. Ada satu kalimat yang diulang-ulang. Adam memperanakan ini lalu dia mati. Ini memperanakan ini lalu dia mati. Ini memperanakan ini lalu dia mati. Berulang-ulang dikatakan dan dia mati, dan dia mati, dan dia mati. Dan pada akhir khotbah, pengkhotbah ini hanya menutup dan bilang, saudara perlu lihat semua orang di silsilah ini punya satu kesamaan. Akhirnya mereka mati. Tahukah saudara bahwa penting sekali untuk menerima Yesus sebelum saudara mati. Karena setelah saudara mati, saudara mau kemana? Apakah engkau akan masuk ke sorga atau ke neraka? Begitu mendengar khotbah ini, temannya yang belum mengenal Yesus, wah betul-betul tersentuh dan hari itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sepulang dari gereja dia bilang, kok kamu gak pernah ngomong sih sama saya? Saya gak sadar loh, selama ini saya banyak mikir tentang hidup. Tapi ada satu kepastian yaitu mati. Dan hari ini saya mendengar bahwa kematian di tangan Tuhan artinya buat orang-orang percaya bukan akhir tetapi satu awal yang baru untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Kok kamu gak ngasih tahu aku? Dan di situ disadarkanlah orang ini bahwa ternyata orang-orang di sekitar membutuhkan bahkan menantikan Injil. Mari kita teguh dalam usaha kita menyampaikan Injil. Sampaikan Injil dengan benar, sampaikan Injil dengan tekun. Dan saya berdoa Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang membutuhkan pesan Injil ini untuk saudara sampaikan. Jangan lewatkan kesempatannya. Karena mungkin dia sudah bertahun-tahun menunggu saudara menyampaikan pesan tersebut. Yang pertama urapan Tuhan. Yang kedua tekun untuk menginjil. Yang ketiga atau yang kedua, huruf yang ketiga adalah usahakan kasih. Ini yang kita perlu lakukan menjadi orang yang misioner. Yesaya 61 ayat yang pertama mengatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini menunjukkan bahwa pengutusan kita pun perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Penuh kasih, karena tanpa kasih, misi hanyalah menjadi sebuah rutinitas. Saya melihat ketika Yesus turun ke dunia, setiap misinya adalah dilandaskan dalam kasih. Dan ini tentu menjadi contoh yang sempurna. Walaupun Yesus lelah, walaupun sedang sedih, walaupun ada hal-hal yang mungkin begitu menghancurkan hati Yesus, dia melihat orang-orang berdosa, tapi hanya kasih yang terpancar dalam kehidupannya. Ketika dia marah sekalipun, seperti dia membalikan meja penukar uang di bait Allah, dia tetap melakukannya karena kasih. Dan orang-orang akan bisa melihat sesuatu yang kita lakukan dengan kasih atau sesuatu yang kita lakukan tidak dengan kasih. Saya ingat ada sebuah quote yang dikatakan oleh Ibu Teresa, seorang wanita yang mendedikasikan dirinya melayani orang-orang yang termiskin di daerah Kalkuta di India.
Dia pernah berkata, "Not all of us can do great things, but all of us can do small things with great love." Tidak semua orang, dia bilang, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi dia yakin semua orang bisa melakukan perkara yang biasa tapi dengan kasih yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara ada di daerah-daerah di mana untuk memberitakan Injil secara langsung ini sulit bahkan berbahaya. Saya mau dorong saudara, mungkin saudara di sekitar kita orang belum mendengar Injil lewat mulut kita. Tapi biarkan orang melihat Injil dari hidup kita. Artinya kita membawa damai, penuh kasih. Bukan jadi orang yang bentrok sana sini. Tetapi jadi orang yang betul-betul memperhatikan orang lain. Lihat orang-orang di sekitar kita. Karena mereka pasti membutuhkan kasih. Di tengah dunia yang egois ini. Kasih seperti cahaya yang bersinar menerangi kegelapan. Dan saya yakin untuk menjadi jemaat yang misioner, mau menunjukkan kasih Allah, kita harus pertama mengalami kasih Allah dan kita memancarkannya. Dan saya percaya setiap orang yang telah menerima Yesus sebetulnya telah menerima kasih karunia. Dan hari ini saya menantang saudara, mari tunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana hukum yang terutama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Lewat kasih kita bisa menjadi jemaat yang misioner. Terima urapan Tuhan, tekun menginjil, usahakan kasih, dan yang terakhir, apa yang kita perlu miliki untuk menjadi seseorang yang diutus oleh Tuhan. Yang terakhir adalah huruf S. Semuanya untuk Tuhan. Yesaya 61 ayat ketiga menyebutkan seperti ini. Aku diutus untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini menunjukkan bahwa Yesaya tahu benar bahwa tujuan dari panggilannya adalah untuk memperlihatkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dari segala sesuatu yang dia sampaikan, misalnya perhiasan ganti abu, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Ini tujuannya adalah untuk mengubah kehidupan mereka, orang-orang yang dia jangkau, yang sedang berduka, dan mengarahkan kembali kepada Tuhan. Mereka ini disebut sebagai tanaman Tuhan yang ditanam bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Dalam misi kita sangat bisa, saya yakin, Tuhan memberkati kita, menambahkan kapasitas kita, memakai tangan kita untuk mengubahkan orang-orang. Tapi ingat, semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Sehingga apapun yang kita alami, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, semuanya kita berikan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau sampaikan, ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan, mengalami mujizat, mengalami perubahan, bahkan mengubahkan orang. Dan itu baik, luar biasa. Tapi di sisi lain ada juga mereka yang dari kacamata dunia sepertinya rugi untuk mengikut Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita memiliki kepastian, keyakinan bahwa kita ini ditebus untuk menolong orang lain, memberikan orang lain juga pengetahuan mengenai Allah. Apapun yang kita alami, kita bisa bilang Tuhan ini semuanya untuk Engkau. Mungkin saudara pernah dengar satu lagu yang berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tahukah saudara siapa yang mengarangnya? Tidak ada yang tahu nama siapa yang mengarang lirik lagu ini. Hanya diketahui bahwa
ada sebuah kisah dari seorang pria di daerah Assam di India. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang dia ucapkan ketika ternyata ada penganiayaan datang. Dipukulnya dia untuk menyangkal Yesus. Bahkan keluarganya dipaksa untuk meninggalkan iman mereka. Tapi orang ini mengambil keputusan untuk tetap bertahan. Dan dia bilang semuanya tetap untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku sudah ditebus oleh Yesus, Yesus menerima aku. Aku juga mau menerima Yesus di hadapan orang-orang. Pada akhirnya tragis hidupnya dari kacamata dunia. Keluarganya dibunuh di depan matanya. Tetapi sambil itu terjadi, dia tidak mengingkari imannya. Bahkan sampai akhirnya ketika dia harus kehilangan nyawanya sekalipun, dia terus mengucapkan kalimat ini. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus dan saya tidak ingkar. Lagu ini kemudian digubah oleh seorang Amerika yang menambahkan melodinya. Tapi kata-katanya diambil dari pengalaman orang ini. Lagu ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menguatkan, bahkan mengubahkan banyak orang. Mari saudara, sebagai orang-orang yang bermisi, kita tidak menarik perhatian orang kepada diri kita. Tetapi kita mau membawa semuanya kembali kepada Tuhan. Sehingga bukan kita yang hebat, kita yang dipuji, tetapi Tuhan yang dipermuliakan. Saya rindu untuk setiap dari kita menyadari Allah yang kita sembah adalah Allah yang misional. Dan Allah rindu untuk kita orang percaya juga menjadi orang yang misional. Ingat bahwa pengutusan kita bukan hanya berbicara tentang pergi ke tempat yang jauh. Tetapi kita juga diberikan misi untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Miliki prinsip utus, urapan Tuhan yang menyertai, tekun terus memberitakan Injil. Usahakan kasih dimanapun kita berada. Dan biarlah semuanya kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya firman ini memberkati saudara, bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual, tetapi mendorong saudara, menyadarkan saudara, meyakinkan saudara bahwa saudara telah ditebus, saudara telah dibayar dengan darah yang mahal. Dan saudara hari ini diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saya rindu berdoa untuk setiap dari kita. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami diingatkan sekali lagi, betapa Engkau mengasihi kami. Kami yang jauh dari Tuhan, berdosa, terpatah hubungannya dengan Tuhan. Engkau rindu untuk menjangkau kami dan Engkau turun sendiri, menjelma menjadi manusia. Engkau bahkan rela mati untuk kami, naik ke atas salib. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang punya misi untuk menyelamatkan. Kami meresponi dengan iman percaya. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, bawalah hatimu, terima Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa untuk mengalami kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima Yesus, percaya Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah jauh datang ke dunia. Mari kita tidak sia-siakan kasih karunia itu. Dan buat kami Tuhan yang telah menerima kasih karunia-Mu, biarkan kami menjadi umat-Mu yang punya misi. Bukan hidup egois untuk diri kami sendiri, tapi mempunyai keinginan untuk memberitakan Injil buat orang lain. Kami percaya urapan Tuhan menyertai kami. Kami mau terus tekun memberitakan Injil, pesan yang jelas tentang kasih dan keadilan Tuhan. Dan kami juga terus mau mengusahakan kasih. Dan biarkanlah semuanya Tuhan hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus materaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.